Hai pemirsa Bisa Update, seperti biasa kalau hari Jumat saya ada di On Location. Nah, kita akan berbicara mengenai bisnis kopi. 5 tahun terakhir ini bisnis kopi sudah tidak menjadi monopoli lagi untuk brand-brand internasional. Sudah banyak sekali tumbuh brand-brand lokal. Tapi dengan tumbuh pesatnya brand lokal ini membuat kompetisinya semakin ketat sekali. Tapi bagaimana kalau kedai kopi ini dimiliki oleh seorang selebritas? Apakah mempengaruhi daya jualnya? Nah, kita akan menemui seorang selebritas yang katanya dulu pacaran dengan Jin yang cantik sekali. Kita akan lihat ya seperti apa. Ikuti saya. Bagi Anda para penggemar sinetron tahun 90-an, pasti sudah tidak asing dengan sosok Indra Lesmana Bruggman atau yang kerap disapa Indra Bruggman. Pria kelahiran Tasikmalaya 8 Mei 1981 ini mengawali karirnya sebagai seorang cover boy. Tidak sampai di situ, pria tampan dengan tinggi 180 cm ini juga merambah dunia sinetron. Lewat perannya sebagai Bagas di sinetron Gini Oh Gini, Indra berhasil menjadi salah satu aktor kenamaan Indonesia. Tak lama muncul di layar kaca, kini Indra Bruggman sibuk dengan berbagai bisnis yang dilakoninya. Salah satunya adalah bisnis coffee shop di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Selain coffee shop, Indra juga memiliki beberapa bisnis lain, diantaranya usaha baju muslim. Dan untuk mengetahui lebih jauh bisnis aktor ganteng ini, Biz Update akan membahasnya khusus pada episode Biz Update On Location. Haji. Maaf ya. Terima kasih, Pak. Ya, 359-nya. Terima kasih ya. Ya. Wah, ini dia nih pemilik kopinya Indra Bruggman. Hai, Apa kabar, bro? Kabar baik. Luar biasa loh. Ini saya dengar kan kemarin sempat bikin juga usaha kuliner. Aha. Ini berarti bukan yang pertama kali ya? Ini yang kedua kalinya. Ini yang kedua kalinya. Tapi kalau di sana kan lebih ke kakak yang ngurus. Oh. Gitu. Kalau yang di sini saya yang ngurus sama adik-adik, sama kakak juga sih Sama sebenarnya. kakak juga? Kita barengan. Jadi kesibukannya sekarang selain menjadi aktor, menjadi presenter, menjadi penyanyi, menjadi entrepreneur juga ya, Indra? Kalau yang tadi disebutin di awal-awal itu udah agak sedikit pensiun. Makanya sekarang konsennya lebih ke bisnis. Gitu kan. Ada juga bisnis busana muslim di daerah Tebet juga sama kayak di sini. Terus sekarang lebih coba untuk bidang kuliner gitu. Iya benar-benar. Ini kan kedai kopi ya, coffee shop artinya Coffee ya. shop, Tapi saya dengar-dengar Indra sendiri mengenal kopi katanya dari kopi sachetan doang sebenarnya. Tapi kok bisa memutuskan untuk terjun ke bisnis kedai kopi kayak gimana nih? Itulah hebatnya kan, kita nggak perlu menguasai apa yang akan kita kerjakan. Yang penting kan kita sudah ada rekrut orang-orangnya yang ngerti. Yang penting kita running aja dulu bisnisnya gitu loh. Dan ini kan bisnis saya sama keluarga. Jadi ada kakak di sini. Kakak memang udah punya pengalaman di bidang bisnis kuliner seperti ini kan, coffee shop. Jadi ya udah cukup lah. Gitu. Oke, jadi yang melatar belakanginya adalah apakah memang ada kesempatannya? Ada ya melihat sekarang bisnis kedai kopi sedang menjamur? Apa ada latar belakang lain, Dra? Ini sebenarnya, kopi? iya karena memang saya lihat juga kalau kedai kopi ini cukup menjanjikan ya. Apalagi zaman sekarang orang butuh untuk nongkrong, untuk meeting, apa segala macam gitu. Ini sebenarnya wacana dari sebelum Mama meninggal. Waktu itu kita bikin pengen Mama itu ada sedikit kegiatan di rumah daripada dia cuma nganterin cucunya kan ke sekolah. Kita bikin kita bikin usaha gitu kan. Cuman baru beliau nggak ada, tapi ya udah kita lanjutin tetap usaha. Menarik sekali ya. Ini kalau saya lihat ini kedai kopi ini nggak cuma ngomongin masalah kopi. Nanti kita akan spesifik berbicara mengenai kopinya variannya apa aja. Tapi juga dilengkapi dengan makanan, Dra. Katanya Makanan, ini terkenal banget nasi bakarnya dan lain sebagainya. Bisa cerita nggak sih kok dikombinasi kopi dengan restoran? Kalau biasanya kan kalau coffee shop itu lebih fokus ke kopinya, ke minumannya, sama paling cemilan-cemilan kecil. Tapi kalau di sini kopinya udah pasti kita fokusin, tapi juga ada makanan-makanan beratnya. Selain makanan-makanan kecil, ada nasi bakar salah satunya gitu. Dan itu enak banget. Itu yang favorit. Itu enak ya? banget. Nasi bakar apa tuh? Cumi Ada atau cumi, ayam, ada Itu teri. favorit. Oke, kalau kopi yang paling favorit di sini kira-kira kopi apa? Kopi Brug, itu kopi gula aren. Kopi gula aren ya di kopi brew. Kopi Brug. Luar biasa. Nanti kita akan tanya-tanya juga sebenarnya seperti apa. Tapi aku juga pengen nanya nih, ini ambience ini kan sangat enak sekali ya dan cukup luas sekali. Ini yang rancang Indra sendiri atau memang ada desainer interiornya, tapi kan kita konsultasikan apa yang kita mau dan akhirnya dia yang menggambarnya gitu. Dan kalau dilihat ini adalah coffee shop yang kayaknya paling besar di daerah Tebet. Karena kita ada 2 lantai, satu yang smoking, satu yang no smoking gitu. Yang di bawah ini yang no smoking. Nah, tadi sudah dijawab sedikit perbedaannya bahwa di sini dikombinasi dengan berbagai makanan yang memang juga tidak kalah lezatnya begitu dengan kopinya. Tapi
kalau ditanya lagi nih, kira-kira apa yang membedakan kopinya dari Indra ini dengan kopi-kopi atau kedai kopi yang lain yang ada di Jakarta ini? Jangan dijawab dulu Indra ya. Oke, siap. Karena nanti kita akan melihat bagaimana juga ada sebuah informasi yang bisa memberikan inspirasi bisnis dan ekonomi untuk Anda semua. Kita akan lihat tanya-tanya, ini dia. Mus musculus atau lebih dikenal sebagai tikus putih merupakan jenis tikus yang seringkali menjadi santapan lezat bagi burung karnivora maupun hewan reptil. Namun siapa sangka jika tikus mungil ini memiliki prospek bisnis yang cukup cerah karena memiliki nilai jual yang tinggi dengan cakupan pasar yang luas. Selain untuk pakan hewan pemakan daging, tikus putih juga sangat dibutuhkan oleh laboratorium-laboratorium penelitian maupun para akademisi dari berbagai fakultas seperti farmasi dan kedokteran. Nah, seperti apakah budidaya tikus putih atau yang akrab dikenal sebagai mencit ini dan mengapa dipilih sebagai objek penelitian? Berikut ulasannya dalam Biz Update hari ini. Alasan ilmuwan memilih tikus berwarna putih sebagai objek percobaan dalam penelitian dikarenakan tikus putih memiliki karakteristik genetik yang mirip dengan manusia. Menurut ilmu biologi, perilaku tikus juga mirip dengan manusia dan banyak gejala atau penyakit yang dapat direplikasikan kepada tikus putih untuk merumuskan obat bagi manusia. Menurut Foundation for Biomedical Research, 95% dari semua hewan lab merupakan tikus. Selain itu, tikus mudah dirawat, ditampung, dan mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan barunya. Banyak orang kini mulai tertarik membudidayakan jenis tikus putih di tanah air. Dari segi bisnis, hewan pengerat ini tidaklah membutuhkan modal besar dan perawatan yang sulit. Hanya keperluan kandang di lahan yang tak terlalu luas, makanan, dan juga kebersihan. Selain itu, hewan pemakan biji-bijian ini dapat dipanen setiap bulan karena sangat mudah beranak pinak. Dengan waktu kehamilan yang dibutuhkan hanya selama 20 hari saja. Dan satu ekor tikus putih mampu beranak sampai 12 anakan dalam satu kali proses kelahirannya. Berdasarkan pemaparan dari Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Si Hombing, peluang pasar bagi tikus putih masih terbuka lebar, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti halnya yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan IPB yang selalu melakukan suplai tikus putih untuk keperluan percobaan oleh mahasiswa, dosen, dan bahkan sebagian hasil panen mampu diekspor ke negara Jepang. Dari pengakuan Husni, pemasok pakan binatang di Pasar Ngasem, Yogyakarta, ia mampu melepas tikus putih sebanyak 300 ekor setiap hari. Tikus putih dewasa ia jual seharga Rp7.500 per ekor, tikus putih sebesar ibu jari Rp4.000 per ekor, dan tikus putih anakan seperti mencit dijual seharga Rp2.500 per ekor. Para konsumen itu menurutnya datang dari berbagai daerah dan biasanya mereka mencari mencit untuk makanan hewan peliharaan, jenis reptil seperti ular, kura-kura, dan burung elang. Selain itu, permintaan dari ribuan pet shop yang tersebar juga membutuhkan suplai tikus putih dari dirinya. Cukup menguntungkan bukan? Bagaimana pemirsa di rumah? Sudah ingin mencoba usaha tikus putih ini? Jadi ini unik sekali nih pemirsa kalau lihat dari menunya ya. Drink listnya tuh banyak banget, nggak cuma kopi, plus juga ada makan. Jadi lengkap, kalau kesini tuh bisa ngopi sambil juga makan buat yang lapar gitu. Dra, Yes. ini kalau ngelihat nih kan ada tulisan Signature Coffee, Kopi Brook. Aha, Boleh nyoba nggak? boleh nih. Ini gue lagi bikin ini. Asik. Ini kopi Brook dan ini baru gue pertama kali nih gue bikinin kopi buat Yang orang. benar? Iya. Tapi pasti rasanya oke dong. Terus suka yang manis apa yang pahit? Agak pahit, tengah-tengahnya Indra. Tengah-tengah. Nah kalau kopi itu Oke. kan biasanya ada dari biji kopinya ya. Lu tuh milih nggak sih biji kopinya dari daerah mana, dari lokal apa dari luar? Ini dari lokal karena kita cinta dengan produk-produk lokal, jadi ya kita pilihnya dari lokal. Dari lokal ya. Aha. Nah ini kan menunya banyak nih. Ada base coffee-nya Piccolo, single espresso. Ini sebelum di launch menjadi sebuah menu, Indra sendiri terlibat langsung nggak nyicipin satu-satu Iya sampai akhirnya bilang ini oke, ini enggak, ini Bukan oke. cuma minuman, makanan pun begitu. Jadi gue harus coba selama beberapa hari untuk test food. Sampai itu benar-benar oke, sesuai dengan lidah gua dan keluarga, baru kita launching. Wow, jadi penasaran ya. Nah ternyata tadi kita lihat ada beberapa menu juga di sini yang memang kopi ya, base-nya dari kopi. Tapi buat Anda yang memang kurang menyukai kopi, di sini juga banyak sekali menu-menu lain. Ndra, alasannya kenapa Ndra? Iya. Selain ada kopi di sini kan namanya lebih ke kedai kopi, tapi ada beberapa minuman yang
juga non-coffee. Betul, karena di sini kan bukan cuma orang-orang yang pecinta kopi, tapi orang-orang yang nggak suka kopi juga bisa menikmati minuman-minuman gitu. Kayak di sini kan keluarga juga ada, jadi anak-anak kecil mereka suka dengan minuman-minuman yang selain dari kopi gitu loh. Oh, menarik tuh, Indra. Tadi Indra bilang bahwa di sini yang datang banyaknya keluarga juga. Dari awal sudah disegmentasi nggak sih? Sebenarnya kita segmentasinya itu lebih ke anak-anak muda. Cuman nggak tahu kenapa itu yang datang bukan cuma anak muda, tapi orang-orang yang kerja kantoran, orang-orang yang mature, ibu-ibu, bapak-bapak, semua pada datang ke sini. Karena ini mungkin sebelumnya juga bekas restoran, jadi mungkin pelanggan yang dulu datang ke sini gitu. Indra, kalau boleh nanya, saya nggak jadi saya nanya mulu nih. Nih, gue mau bikinin dulu nih. Kalau dipresentasikan gitu ya, jumlah presentasinya tuh datang ke Coffee Brook ini mau minum kopi apa mau ketemu Indra Brookman ya? Kayaknya mau ketemu gue dulu. Habis itu mereka cobain kopinya dan ternyata kopinya enak, gitu. makannya enak, mereka datang lagi ke sini. Gitu. Terus selain layanan yang langsung kita bisa minum di restoran ini atau di kedai kopi ini, ada layanan online-nya juga, Indra? Sekarang lagi diurus. Oh, lagi diurus. Karena ini kan baru kedepannya. buka sekitar 2 bulanan. Jadi kita lagi ngurus untuk pembelian online-nya. Ya. Ini mudah-mudahan lu suka. Oh, ini mesti di-seal dulu nih. Tolong bantu seal dong. Di-seal dulu, ditutup dulu. Ya. Mudah-mudahan enak ya. Harus dong, harus enak dong. Tapi sambil nunggu nih Coffee Brook yang menjadi andalan di sini, ada pertimbangan khusus nggak memilih area Tebet sebagai tempat bisnis lo? Simple, karena rumah gue di Tebet, jadi gue pengen bisnis gue itu yang dekat-dekat rumah supaya kita ngontrol. Kalau di Jakarta ini kan, kalau misalkan tempat usaha, terus ke rumah itu jauh kan memakan waktu. Jadi kita pingin se-efisien mungkin. Nah ini nih, mudah-mudahan suka. Dan gue jamin ini kopinya nyaman di lambung. Nah itu dia, karena saya punya masalah dengan kopi itu biasanya asam lambungnya atau gerdnya suka naik ya. Ini aman di lambung. Karena gue juga punya penyakit asam lambung. Wah, puas banget dong. Dan ini aman banget. Iya. Harus coba. Kita cobain ya. Harus pakai tenaga dalam. Izin buka ya nih pemirsa ya, saya mau coba ini. Gimana minumnya kalau nggak dibuka ya? Enak. Pas kan? Ini gulanya nggak terlalu manis rasanya, tapi ini bisa sesuai dengan selera ya? Sesuai dengan selera. Artinya kalau Bisa misalnya tambahin gulanya gula. full biasa, atau misalnya kopinya dikurangi juga bisa ya? Bisa. Oke. Dan yang paling penting adalah yaitu tadi kata Indra, aman untuk lambung. Indra sebagai seorang selebritas begitu ya, yang sudah dikenal oleh masyarakat, ini membawa dampak nggak sih terhadap bisnis kopi ini? Oh sangat. Sangat, untuk memperkenalkan sebuah produk itu sangat gampang. Yang paling menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kita memberikan produk yang bagus. Kalau cuma kita memanggil orang untuk datang ke sini, mungkin satu kali orang datang tapi habis itu orang itu pulang ya, balik lagi. Tapi kalau kita punya makanan yang bagus, minuman yang enak, dengan harga juga yang sangat murah, orang pasti akan balik lagi terus. Oke, kita pemirsa sudah menggali bagaimana menu yang ada di sini, lalu kenyamanan yang ditawarkan. Sekarang kita bergerak ke masalah bisnisnya gini. Pengen nanya masalah omset, modal awal. Boleh nggak saya tanya itu sekaligus? Tadi tuh nasi bakarnya itu boleh disajikan nggak? Boleh, nanti habis ini kita baru sajikan ya, kita coba sama-sama. Oke, nah sambil menunggu tentunya saya akan mencoba makanannya, pemirsa juga akan saya berikan sebuah informasi yang tidak kalah istimewa untuk Anda semua, tentunya hanya di Bisa Update. Silakan, ini dia. Panen sekitar 1 tahun itu bisa 2 kali. Kami sekali panen memang cukup ukuran open yang ada 100 ekor, tapi sekarang bisa setiap minggu bisa 100 ekor. Teripang termasuk salah satu biota laut yang sudah lama diperdagangkan dengan nilai ekonomi yang sangat menjanjikan karena kandungan gizinya yang tinggi. Namun tidak semua jenis teripang yang hidup di laut dapat diperjualbelikan. Berbagai sumber menyatakan ada sekitar 1.700 jenis teripang di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia ada sekitar 400 spesies dan hanya 56 jenis yang dapat diperdagangkan, yaitu teripang pasir, perut hitam, susuan, perut merah, dan teripang nanas. Indonesia sendiri rutin mengekspor teripang ke Tiongkok, Hong Kong, dan Singapura. Harga 1 kg teripang ditaksir mencapai $3.000 Amerika Serikat atau setara dengan 45 juta rupiah tergantung jenisnya.
Hal ini bukan tanpa sebab, selain kandungan gizi yang dimilikinya, teripang juga kaya akan berbagai manfaat pada bidang farmasi karena mengandung senyawa bioaktif yang tinggi, bahan baku farmakologi, serta dimanfaatkan sebagai obat tradisional Tiongkok. Fungsi ekologi dapat menjaga keseimbangan ekosistem perairan dangkal, pemakan sedimen, sisa bahan organik, bakteri, dan mikroorganisme lain. Pengolah sedimen atau bioturbator berperan dalam siklus nutrisi, transfer energi dalam rantai makanan, sebagai bahan baku kosmetik yang dipercaya mengandung kolagen untuk mempercepat regenerasi jaringan kulit. Dari sekian banyak jenis teripang di Indonesia, hanya teripang pasir yang memiliki peminat yang tinggi di dunia, terutama Asia Timur. Sehingga permintaannya meningkat tajam, yang pada akhirnya berakibat pada penurunan populasi. Maka langkah terakhir adalah budidaya, namun berbeda dengan biota laut lainnya, budidaya teripang tergolong sulit. Lokasi untuk budidaya haruslah memiliki dasar perairan pasir dengan lumpur yang ditumbuhi lamun atau seagrass dengan tinggi air maksimal 40-80 cm. Kualitas air bersih dengan arus sedang memiliki selintas antara 24 hingga 33 ppt serta suhu 25-30 derajat Celcius. Lalu pilihlah benih yang seragam, baik jenis maupun ukuran dengan ciri tubuhnya berisi dan tidak cacat. Benih teripang dengan bobot awal 40-60 gram ditebar ke dalam kurung tancap dengan kepadatan 5-6 ekor per meter persegi. Dan lakukan penebaran pada pagi, sore hari, atau saat suhu udara dan air rendah. Sebelum ditebar, benih perlu dipastikan untuk kondisi salinitas dan air di lokasi budidaya. Pemberian pakan terdiri dari mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa, jasad bentos, makroalga, dan detritus yang dapat berupa kotoran ayam, kompos, sebanyak 1 kali dalam seminggu. Usahakan pemberian pakan dilakukan pada saat air surut. Pakan ini berfungsi sebagai pupuk untuk merangsang pertumbuhan diatomae yang merupakan pakan utama teripang. Pengendalian hama dengan pengambilan secara manual dengan periode tertentu. Beberapa jenis hama yang sering dijumpai dalam kurungan teripang adalah kepiting, bulu babi, dan bintang laut. Dan yang terakhir adalah panen. Teripang untuk konsumsi memiliki bobot 300-500 gram dengan masa pemeliharaan selama 4 hingga 5 bulan. Panen teripang dilakukan pada saat air surut rendah dan dilakukan beberapa kali karena banyak yang membenamkan diri dalam pasir atau lumpur. Itulah beberapa langkah budidaya teripang versi Biz Update yang mungkin dapat dijadikan referensi bisnis baru yang tentu saja menjanjikan. Nah, Andra, gue cobain ya. Harus dicobain dong. Harus dicobain. Itu nasi bakar ayam. Jadi isinya adalah ada nasi, ada ayam, ada daun kemangi, Iya, dan bumbu-bumbu rahasia, Andra. Bumbu-bumbu rahasia. Cobain ya. Ini yang saya suka nih. Apa itu? Jadi kemanginya pasti kerasa. Aha. Tapi nasinya tuh kadang-kadang kalau misalnya nasi bakar suka ada yang overcook, suka keras. Aha. Kalau ini nggak pas. Pas ya? Jadi nyatu sama si bumbu-bumbunya. Jadi ayamnya sama bumbu-bumbunya sama kemanginya pas banget. Cabenya, pedasnya? Nah, saya tuh sebenarnya suka cabe, suka pedas, tapi ini menurut saya masih tolerable lah. Masih aman di lambung lah ya. Masih aman di lambung. Masih aman di lambung. Nah. Saya mau nyobain yang satunya lagi. Sebenarnya ada 3 kan ini, ada nasi bakar ayam, Ayam. ini yang cumi, satu lagi yang teri. Nanti kapan-kapan kalau kesini lagi kita coba yang teri ya. Boleh ya? Ini yang Yang cumi ya. Cumi, wow. Ini tapi semua variannya emang agak pedas ya? Sebagian ada pedas, karena kalau nasi bakar ini kan identik yang banyak kan orang tuh Suka yang pedas ya? yang pedas-pedas Oke. gitu. Dan Ini ini pemirsa- sebagai trik marketing juga. Kalau orang minum pedas kan Banyak minum. Iya. Ya, pemirsa lihat nih. Dalamnya tuh
nggak ala-ala cuminya. Biasanya kan ada juga nasi bakar, cuminya atau isinya asal ada aja. Kalau ini melimpah ruah, saya gabungkan sama nasi ya, jadi pemirsa bisa lihat bahwa nasi dan cuminya nih. Wih. Dra, kok bisa terpikirkan bikin menu ini dan enak banget? Idenya dari mana sih? Jadi kita pengen ada satu makanan yang signature, yang khasnya di sini. Ya. Dan karena saya berasal dari Sunda, kalau Sunda itu kan identik dengan makanan-makanan yang dibungkus dengan daun pisang. Betul. Jadi akhirnya kita bikin nasi bakar, gitu. Nasi bakar juga kita bikin 3 varian karena nggak semuanya orang suka ayam, tapi ada juga yang suka cumi. Terus juga kenapa dibikin pedas karena Sunda itu kan pasti makanannya pedas-pedas, ya kan? Iya, iya, iya. Gitu. Jadi nggak usah dicocok-cocok lagi, ini jadi udah nggak cukup usah, ya. heeh. Nih, ini sendok kedua, Suka mana? Yang ayam atau yang cumi? cumi. Cumi ya. Cuminya enak banget. Ini Jadi- juga salah satu yang best seller di sini. Jadi kalau ayam, kita tahu lah rasa ayam ya. Kalau cumi itu ada greget rasa lain di mulut kita. Kemanginya ada, pedasnya ada, asinnya pas. Luar biasa sekali ya, kita bisa melihat sisi lain seorang Indra Bruggman yang kita kenal sebagai seorang penghibur, tapi juga seorang pebisnis yang cukup handal sekarang ini. Sukses terus tentunya untuk Indra. Jangan lupa untuk saksikan terus Bisa Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Saya pamit. Nah, thank you ya. Terima kasih banyak. Saya habisin mulai ya. Silakan.